Shalom adik-adik di rumah, sudah siap untuk beribadah sekolah minggu? Sebelum kita mulai, mari kita perhatikan panduan beribadah berikut ini. Yang pertama, berpakaian rapilah seperti saat beribadah di dalam gereja. Siapkanlah Alkitab kalian, karena semua firman yang akan kita dengarkan terambil dari dalam Alkitab. Ajaklah orang tua kalian untuk beribadah bersama-sama. Dan yang terakhir, beribadahlah dengan bersungguh-sungguh, duduk dengan tenang, jangan bermain, jangan sambil makan, dan jangan sambil berbaring. Karena ibadah itu harus kita laksanakan dengan penuh rasa hormat. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi, Apa kabar hari ini? luar biasa, fantastik, yes, yes, yes. Ya, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan ada saat ini. Dan Tuhan Yesus memanggil kita untuk datang memuji dan memuliakan namanya. Mari berdiri, kita memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Bagaimana perasaan adik-adik pada saat ada virus corona? Apalagi adik-adik harus belajar dari rumah. Bagaimana perasaannya? Kakak Nopi, Ya Kak Ita. bagaimana perasaan Kakak Nopi pada saat ada virus corona? Wah takut Kak Ita. Takut, khawatir. Bahkan sedih Kak Ita, nggak bisa keluar rumah. Ya, begitupun yang dirasakan oleh adik-adik di rumah. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, bahkan keluar rumah pun adik-adik takut. Dan adik-adik pun mulai bosan belajar di rumah sudah beberapa bulan. Bahkan mungkin adik-adik ada yang merindukan belajar sama ibu gurunya di sekolah. Tapi kakak Nopi dan adik-adik di rumah bahkan semuanya tidak boleh khawatir. Jangan khawatir. Kenapa? Karena adik-adik tahu Tuhan tahu, mengerti apa yang kita rasakan. Karena itu adik-adik, mari tetap berdoa kepada Tuhan dan datang beribadah kepada Tuhan seperti yang difirmankan dalam Mazmur 100. Kita baca sama-sama ya. Dalam Mazmur 100 ayatnya yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ya adik-adik, saat ini kita mau membaca cerita Alkitab. Untuk itu mari kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami memuji
dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan cerita Alkitab. Tuhan tolong berkati kami, berkati kakak-kakak guru sekolah minggu, biar kami semua boleh mendengarkan dengan baik. Ini kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang siap mendengarkan cerita Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, selamat pagi. Masih semangat? Ya, kalau kakak Prilly, kakak Ita semangat? Semangat. Ya, semangat. Kita tetap semangat. Kita tidak boleh menyerah. Walaupun tadi kata Kak Ita ada yang sedih, ada yang khawatir karena virus corona. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, memberikan kita semangat untuk menjalani kehidupan ini. Ya, adik-adik di rumah, ada tidak yang pernah berjanji? Ada yang pernah berjanji? Kalau kakak Ita pernah berjanji? Kakak Prilly pernah berjanji? Ya, pernah berjanji. Apa ya janjinya? Kalau adik-adik berjanji apa? Nah, kalau kakak-kakak apa janjinya? Kalau kakak Ita berjanji sama Tuhan mau setia kepada Tuhan. Oh, kakak Ita mau setia adik-adik. Kalau kakak Prilly janjinya apa? Pernah berjanji nggak bakalan bohong lagi. Wah, kakak Prilly berjanji kepada Tuhan untuk tidak bohong lagi. Adik-adik di rumah apa janjinya? Ya, semua kita pernah berjanji. Nah, bangsa Israel pun juga berjanji loh adik-adik. Bukan kita aja yang berjanji, tetapi bangsa Israel pun pernah berjanji. Apa ya janji bangsa Israel? Apa ya janji bangsa Israel kepada Tuhan? Ya, adik-adik, minggu lalu kita telah mendengarkan cerita Alkitab tentang bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel untuk melawan orang Ai, untuk merebut tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Nah, karena Tuhan begitu sayang, begitu baik kepada bangsa Israel, Tuhan selalu menolong, menuntun, memberkati bangsa Israel. Sampainya bangsa Israel tiba di tanah Kanaan. Wah, Tuhan Yesus sangat baik ya adik-adik kepada bangsa Israel dan bahkan kepada kita semua. Nah, karena bangsa Israel telah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, Yosua pun melihat, merasakan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Untuk itu, Yosua dengan penuh sukacita mengumpulkan bangsa Israel. Yosua meminta bangsa itu untuk berkumpul bersama-sama dengan Yosua. Karena ada sesuatu hal yang ingin Yosua sampaikan kepada mereka. Dan dengan penuh sukacita pun bangsa Israel mau berkumpul adik-adik, mau mendengarkan apa ya, hal apa ya yang Yosua mau berikan kepada kami. Dan ternyata Yosua menyadari bahwa ia sudah tua, ia sudah tidak kuat lagi untuk memimpin bangsa Israel. Ia memberikan dua pilihan kepada bangsa Israel, yaitu mau menyembah Allah atau mau menyembah dewa orang Amori. Wah, pilihan yang sangat sulit bagi bangsa Israel. Tetapi Bapak Yosua menyampaikan bahwa dua pilihan ini akan menentukan kehidupan kalian selanjutnya. Kalau mau diberkati oleh Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan, mereka harus memilih untuk menyembah Tuhan. Wah, adik-adik,
Kakak-kakak, dengan penuh sukacita, bangsa Israel memilih untuk menyembah Tuhan. Karena mereka mau kehidupan mereka selanjutnya terus dipimpin oleh Tuhan. Kalau kakak-kakak disuruh memilih, mau memilih apa? Kalau saya Kak Nopi milih Tuhan dong. Memilih Tuhan. Kalau kakak Prilly? Pastinya memilih Tuhan Kak Nopi. Ya, memilih Tuhan. Adik-adik di rumah kalau disuruh pilih, pilih mana? Ya, pilih mau menyembah Tuhan. Kakak juga kalau disuruh pilih, pasti maunya dipilih Tuhan dong. Supaya diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, karena bangsa Israel dengan penuh sukacita menyatakan pilihannya untuk mau menyembah Tuhan, Yosua yang telah bersama-sama dengan mereka ragu akan pilihan bangsa Israel. Karena Yosua takut bahwa mereka hanya memilih saja adik-adik, tetapi tidak melakukannya. Namun dengan sukacita, dengan tekad yang semangat yang penuh, bangsa Israel tetap mau menyembah Tuhan. Mereka mengatakan, hanya Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Tuhan yang kami mau sembah. Hanya Tuhanlah yang mau kami muliakan. Wah, adik-adik, pilihan yang tepat bukan? Nah, itulah pilihan yang dipilih oleh bangsa Israel dan pilihan kita semua. Saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya bangsa Israel ya, yang dipelihara oleh Tuhan, yang ditolong oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita semua anak-anak Tuhan telah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kesehatan telah kita rasakan. Berkat-berkat Tuhan telah kita nikmati. Dan kasih setia Tuhan selalu kita alami dalam hidup ini. Untuk itu patutlah kita menyatakan janji kita kepada Tuhan untuk mau setia menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah janji bangsa Israel dan janji kita semua untuk mau menyembah Allah setia kepada Tuhan kita nyatakan. Nah, adik-adik, setelah bangsa Israel menyatakan janjinya kepada Tuhan untuk mengingat perjanjian itu, Yosua pun membuat peraturan dan membuat dan mendirikan sebuah batu di sebuah daerah yang bernama Sikem. Di Sikemlah terjadi perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan bahwa mereka mau setia menyembah Tuhan. Mereka mau dengan setia melakukan dan mendengarkan setiap firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, setialah, taatlah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang layak kita sembah. Karena Dia adalah Tuhan yang selalu menolong, selalu memberkati, dan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan firman Tuhan pagi ini terdapat dalam kitab Yosua. Semua buka. Yosua pasalnya yang ke-24. Yosua pasalnya yang ke-24. Ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama ya. Yosua 24 ayatnya yang ke-24. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah,
kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita adik-adik yang ada di rumah siapkan persembahan adik-adik. Dan kita akan mendengarkan nats Alkitab dari Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sambil persembahan kita bawa, kita memuji Tuhan, bawa persembahanmu. Adik-adik yang ada di rumah, ayat hafalan minggu ini terdapat dari Yosua 24 ayat 24b. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yosua 24 ayat 24b. Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita hafalkan bersama-sama. Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Untuk itu, adik-adik yang di rumah, mari duduk tenang, ambil sikap yang baik, dan kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang begitu sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan, atas kasih sayang Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita Alkitab. Ajar kami Tuhan untuk setia kepada janji kami, yaitu setia untuk menyembah-Mu. Karena Tuhanlah yang patut kami sembah. Hanya Tuhanlah yang patut kami muliakan. Karena Tuhan Yesus begitu setia kepada kami, begitu mengasihi kami, begitu menolong kami. Dan terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita kami berikan persembahan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk proses pembelajaran yang saat ini kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan, berikan kami kepintaran, berikan kami hikmat, dan berikan kami kesabaran dalam menuntut ilmu yang saat ini kami lakukan. Tuhan Yesus memberkati
Bapak Ibu guru yang dengan penuh sukacita mengajarkan kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami, Tuhan berkati mereka. Jaga dan lindungi mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit akibat penyebaran virus corona ini. Tuhan, kuatkan kami dalam menghadapi kesulitan yang kami alami akibat virus corona ini. Dan bagi teman-teman dan orang-orang yang sakit terkena virus corona ini, Tuhan pulihkan mereka semua. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dan dengarkan doa kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita akan memuji Tuhan mengikut Yesus keputusanku. Mari kita berdiri. Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi kita semua. Haleluya, haleluya, amin.